Dalam sekejap mata, sejumlah besar waktu telah berlalu. Waktu berlalu, dan selama alokasi tugas di antara 7 markuise kelas 1 dari kerajaan Yanfeng, Markuis Chuyu tampaknya tetap rendah hati. Akhirnya, giliran saya untuk memiliki prioritas lagi. Markuis Chuyu, menggunakan Ordo Markuis kelas 1, menemukan misi tingkat raja yang baru dikeluarkan. Bahkan untuk Markuises kelas 1, menghadapi misi tingkat raja jarang terjadi, dan 7 Markuise kelas 1 harus bergiliran untuk menjalankan misi. Penjaga dunia Shadowire. Markuis Chuyu melihat misi itu, matanya terbakar dengan intensitas. Nilai misi ini bahkan mungkin melampaui hutan binatang Laut Utara. Prioritasku. Markuis Chuyu menyeringai dingin dan, tanpa ragu-ragu, mengklaim misi itu untuk dirinya sendiri. Menarik. Setelah tetap rendah hati untuk waktu yang lama setelah pelajaran terakhir, Markuis Chuyu memutuskan untuk mengambil tindakan lagi pada saat kritis ini. Saat dia mengklaim misi, 6 Markuise kelas 1 lainnya segera diberitahu. Sepertinya kami meremehkan Markuis Chuyu ini, dia punya nyali. Beraninya dia langsung merebutnya. Dia mencari kematian. Jangan terburu-buru, Markuis Chuyuan pasti akan menjadi yang pertama bertindak. Markuise kelas 1 lainnya memiliki pemikiran mereka sendiri. Memang, ketika Markuis Chuyuan mengetahui bahwa Markuis Chuyu berani menggunakan prioritasnya untuk mengambil misi tingkat raja, kemarahan tanpa nama membakar dirinya, bahkan membakar jiwanya. Alam kekacauan yang baru dipromosikan, lemah kekuatan, harus bertahan. Beraninya dia bersaing denganku? Markuis Chuyuan sangat marah. Di matanya, hanya mereka yang berada di puncak alam kekacauan yang berhak bersaing secara adil. Alam kekacauan yang baru dipromosikan, bahkan dengan tubuh dewa yang terbatas, menggunakan sumber daya Markuis kelas 1 untuk berkultivasi, masih akan memiliki celah kekuatan yang signifikan, membuatnya tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan kita. Yuan. Tamu Cao Shichui menghubungi Yuan dan mengirimkan pesan, dia punya keberanian, berani merebut misi tingkat raja? Apa? Apakah seorang Markuis kelas 1 bahkan tidak memenuhi syarat untuk merebut misi tingkat raja? Yuan menjawab dengan acuh tak acuh. Mentransmisikan suara melintasi jarak yang begitu jauh, siapa yang berani takut pada orang gila ini? Sepertinya dia perlu diberi pelajaran. Suara tamu Cao Shichui terdengar, dicampur dengan niat membunuh. Saya mendengar bahwa tamu Luo Feng cukup kuat, yang terlemah dari Markuises kelas 1. Bahkan bisa berdebat dengan banyak makhluk puncak Keis Realm dan tetap tak terkalahkan. Yuan berkata dengan santai, sekarang kamu hanya duduk di Menshan, tidak berani keluar dan membunuhnya. Markuis Chuji terkejut. Mengusir Markuis kelas 1? Bahkan di rumah tamu, sepotong kekuatan ibu kota Chu dapat dimanfaatkan. Bahkan makhluk transenden dari alam kekacauan pun takut padanya. Namun, untuk rumah kelas 1, memanfaatkan kekuatan ibu kota Chu bahkan lebih minimal. Bahkan beberapa raja dewa kuno tidak akan berani menerobos begitu sembrono. Dia hanya berani bersembunyi di rumahnya. Markuis Chuji berkomentar. Tebakannya benar. Setelah masa perlindungan, Anda tidak akan memiliki tugas yang mengikat lagi. Jadi, selama masa perlindungan, Anda akan tinggal di rumah besar Anda. Anda tidak akan mengambil langkah keluar dari rumah Anda. Apa yang bisa saya lakukan pada Anda? Markuis Chuji menjadi tenang. Untuk tugas apapun, kamu akan menunda. Yuan berkata dengan dingin, dia dan kamu berdua adalah Markuises kelas 1, dan kamu ingin menekannya. Bermimpi. Sepotong omong kosong. Wajah Markuis Chuji berputar karena marah. Yuan langsung memutuskan komunikasi, tidak lagi tertarik untuk berurusan dengan orang gila itu, tidak menunjukkan rasa takut di dalam rumahnya sendiri. Sebelum memutuskan komunikasi, Yuan berpikir dan segera menghubungi Chuyu. Markuis Chuyu, Anda tidak memiliki konflik dengan Markuise kelas 1 lainnya baru-baru ini, bukan? Saya menyarankan agar murid-murid Anda tidak keluar untuk sementara waktu. Aduh. Chuyu, yang sedang dalam pengasingan, menerima pesan, jangan khawatir, saya akan memberi perintah. Markuis Chuji tidak memberikan instruksi apapun kepada Morosa, Mo Yukinyan, atau kediaman Markuis. Aboj Beoje Beoje.
Marquis Chuji, dalam kemarahan, merobek pavilionnya, dengan guntur dan kilat berkedip. Bahkan dua pelayan laki-laki di pavilion terpengaruh, berubah menjadi abu dalam sekejap dalam ketakutan dan keputusasaan mereka. Sialan, sialan. Mata Marquis Chuji benar-benar dipenuhi guntur. Pada saat itu, sesosok muncul rendah di langit, seseorang dari dalam kediaman Marquis. Chuji. Sebuah suara dari dalam kediaman Marquis menegur, bahkan menyerang jiwa, menyebabkan pikiran Marquis Chuji sedikit jernih. Dia mendongak dan melihat Marquis Chuyuan turun. Saudaraku. Marquis Chuji mengertakkan gigi, Yuan itu melakukannya dengan sengaja memprovokasi Anda. Tidak, dia sengaja memprovokasi Anda, ingin Anda menjadi gila lagi, sehingga dia bisa mengikuti hukum yang ditetapkan oleh leluhur lama. Ketika saatnya tiba, memenjarakanmu di dunia Shadowire selama 10.000 era. Marquis Chuyuan menegur. Marquis Chuji terkejut, melihat satu-satunya saudara laki-laki yang dia percayai. Dia bisa sampai ke tempatnya sekarang dan menjadi Marquis kelas 1, tetapi butuh banyak penderitaan. Seseorang dari dalam kediaman Marquis berkata, bakatnya luar biasa, dan dia bahkan mungkin melampaui alam kekacauan. Saat ini, jangan jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Jika dia menjadi gila dan bertindak sembrono, itu hanya akan membuat Yuan menertawakan kita. Marquis Chuji mengangguk. Dalam segala hal yang Anda lakukan, perhatikan aturan. Selama kamu tidak melanggarnya, kamu akan baik-baik saja. Seseorang dari dalam kediaman Marquis juga merasa tidak berdaya. Saudara laki-laki ini dulunya agak rasional, tetapi temperamennya menjadi semakin tak terkendali setelah mengembangkan teknik rahasia Hunyuan. Keluarga kerajaan-kerajaan kuno guntur, banyak yang memiliki temperamen yang tak terkendali. Ketika mereka meledak, mereka bahkan berselisih dengan Raja Dewa. Kakakmu, memang, mewarisi beberapa sifat dari keluarga kerajaan-kerajaan kuno guntur. Seseorang dari dalam kediaman Marquis merenung. Karena dua garis keturunan kerajaan ini, sebelum menjadi makhluk alam kekacauan, Kaisar secara pribadi membimbing Marquis Chuji dalam kultivasinya, memungkinkan Marquis Chuji untuk maju dengan cepat. Undang beberapa menteri tamu untuk mendiskusikan solusi bersama. Seseorang dari dalam kediaman Marquis berkata. Baiklah. Marquis Chuyuan mengangguk, menahan amarahnya. Sebentar lagi. Marquis Chuyuan, bersama dengan 8 menteri tamu, semuanya berkumpul. Kami bertuhan, yang semuanya adalah makhluk puncak alam kekacauan, mendiskusikan masalah ini. Sebenarnya, itu juga untuk membiarkan Marquis Chuji melampiaskan amarahnya. Jika Marquis Chuji tidak melampiaskan amarahnya, dia hanya akan menjadi semakin gila. Yuan berkata dia akan tinggal di dalam rumahmu selama masa perlindungan, tidak melangkah keluar darinya selama setengah langkah. Wajah cantik berambut putih Marquis Chuji dipenuhi dengan kemarahan, aku benar-benar berharap aku bisa menghancurkannya menjadi bubur besar. Tidak masalah, dia tidak akan keluar, begitu pula istri dan putranya. Menyakiti kerabat dekat Marquis kelas 1 sama dengan bertindak melawan Marquis kelas 1. Seseorang dari dalam kediaman Marquis berkata dari samping. Kamu tidak akan membunuh mereka, siksa saja mereka sedikit. Energi putih mengalir di sekitar tubuh Marquis Chuyuan, bahkan jika mereka mati, paling banyak, itu adalah hukuman yang berat. Bertindak terhadap anggota keluarga adalah tabu. Seseorang dari dalam kediaman Marquis menggelengkan kepala. Kalau begitu ini berhasil, dan itu berhasil, apa yang bisa kamu lakukan? Marquis Chuji marah. Seorang wanita berjubah hijau di dekatnya tertawa dan berkata, Marquis Chuji harus tenang. Alasan Yuan menunjukkan kerendahan hati adalah karena dia ingin bersaing untuk mendapatkan sumber daya. Targetkan saja apa yang paling dia hargai. Orang yang paling banyak membantunya sekarang, bukankah Luohi ini? Tidak ada undang-undang yang melarang memberi pelajaran kepada pendeta tamu, bahkan membunuh mereka tidak akan menghasilkan dampak apapun. Jumlah menteri tamu di kerajaan kuno Yanfeng tinggi, dan konflik di antara menteri tamu sering terjadi. Kerajaan kuno Yanfeng tidak memiliki hukum untuk mengatur mereka. Memang, yang paling tangguh di sampingnya adalah Luohi. Marquis Chuji mengangguk, tapi Luohi berada di puncak alam kekacauan. Jika dia telah mengembangkan beberapa teknik penyelamatan nyawa, akan sulit untuk membunuhnya sepenuhnya. Saya juga tidak memiliki kepercayaan diri penuh. Meskipun sulit untuk membunuhnya sepenuhnya,
selama aku menghancurkannya sekali dan mengambil hartanya, dia akan merasakan sakitnya. Wanita berjubah hijau itu berkata, bagi orang-orang lemah itu, harta yang terkumpul selama bertahun-tahun semuanya dibawa bersama mereka. Jika mereka mati sekali, semua harta mereka hilang. Bahkan jika mereka bisa hidup kembali dengan teknik menyelamatkan nyawa, mereka tidak akan bahagia. Seorang wanita tua di sampingnya menambahkan, dengan metodemu, meskipun sulit untuk membunuhnya sepenuhnya, mengambil harta karunnya tidaklah sulit. Seorang lelaki tua dengan cincin emas di lengan kanannya berkata dengan tenang, baiklah. Marquis Chu Yuan mengangguk, aku akan menyembunyikan diriku dan menyerang menteri tamanya. Mari kita lihat apakah Raja Seribu Bintang ini berani terus membantu Yuan. Memang, tamu Cao Xi tidak menginstruksikan Morosa, Mo Yuqingyan, atau kediaman Marquis, jadi bahkan ketika mereka keluar, mereka hanyalah avatar kekuatan ilahi yang berkeliaran. Di ibu kota Chu, leluhur asli. Kamu ditekan oleh alam semesta primordial selama hampir setengah siklus era, dan kamu dengan ceroboh merasakan segudang keadaan makhluk dan operasi semua hal di alam semesta primordial. Seseorang dari dalam kediaman Marquis duduk di sebuah gedung besar dengan leluhur asli, minum anggur, mengamati makhluk di dalam dunia batin, tapi segudang keadaan makhluk dan aturan operasional tanah asal bahkan lebih misterius. Sebelum mendapatkan warisan mendalam dari sekte bayangan hati, leluhur aslinya telah menyerap pengalaman banyak junior, menggabungkannya menjadi satu, menciptakan teknik tingkat abadi untuk alam semesta virtual. Setelah teknik ini awalnya terbentuk, kekuatannya meningkat secara signifikan. Terkadang, realitas adalah ilusi, dan ilusi adalah kenyataan. Seseorang dari dalam kediaman Marquis tersenyum. Setelah teknik ini awalnya terbentuk, itu dapat membuat avatar virtual. Avatar ini memiliki 80% dari kekuatan tubuh sejatimu. Seseorang dari dalam kediaman Marquis cukup puas. Aku pernah mendengar bahwa bahkan makhluk di alam kekacauan, hanya sedikit yang memiliki teknik avatar. Tiba-tiba, gelombang energi turun. Seseorang dari dalam kediaman Marquis melihat sosok berjubah hijau berdiri di samping mereka, dan energi tak terlihat benar-benar menahan mereka. Pada saat itu, leluhur asli hanya merasa bahwa sosok berjubah hijau di belakang mereka tampaknya mewujudkan dunia yang tak berujung, tanpa cara untuk melawan, celahnya begitu besar sehingga tak terbayangkan. Dia bukan makhluk asli? Sosok berjubah hijau itu menatapnya, itu memang tubuh tingkat dewa sejati abadi, bukan avatar kekuatan ilahi. Apakah Anda punya instruksi, orang suci muda? Seseorang dari dalam kediaman Marquis berdiri dan memberi hormat. Kudengar Marquis Chu Yu berusaha keras untuk membawamu ke Chu Capital. Sosok berjubah hijau itu berkata dengan santai, cepat kirim pesan ke Luohi, katakan padanya, jika dia berani datang, dia akan kehilangan nyawanya. Leluhur asli sedikit terkejut. Ya, saya akan segera mengirim pesannya. Seseorang dari dalam kediaman Marquis masih mempertahankan postur tinggi. Di dalam rumah Chu Yu, Marquis Chu Yu, yang sedang dalam pengasingan, dipanggil keluar. Seseorang dari dalam kediaman Marquis, apa urgensinya? Marquis Chu Yu memandang orang di dalam kediaman Marquis. Marquis Chu Yu, avatar virtualmu ada di kota bersama Marquis Chu Yuan, dan telah bertemu dengan menteri tamu, Heavenly Shen Tianyu, dari Marquis Chu Ji. Seseorang dari dalam kediaman Marquis berkata, tapi jangan khawatir, dia hanya menangkap avatar virtualmu. Avatar virtual? Bahkan Shen Surgawi Tianyu tidak mengenalinya. Marquis Chu Yu terkejut. Saya bahkan belum mengembangkan teknik avatar. Warisan sekte bayangan hati tidak termasuk teknik avatar apapun. Fakta bahwa seseorang dari dalam kediaman Marquis dapat membuat avatar virtual sangat mencengangkan. Avatar virtual, meskipun juga tubuh asli, sedikit lebih kuat dari tubuh aslimu. Kata tamu Cao Xi. Marquis Chu Yu mengangguk sedikit, berpikir bahwa jika orang di dalam kediaman Marquis ditangkap, itu akan memusingkan. Sekarang, Chu Yu hanya dipenuhi dengan amarah. Apakah mereka benar-benar berani menargetkan orang-orang di sekitar saya? Niat membunuh Marquis Chu Yu semakin intensif. Hati-hati, jika mereka membiarkannya pergi, pasti tidak ada penyergapan. Tamu Cao Xi mengingatkan. Jangan khawatir. Marquis Chu Yu mengangguk, lalu mengambil langkah dan menghilang ke dalam kehampaan. Menara Seribu Bintang hanyalah pendirian biasa di Chu Capital.
tetapi hari ini mengalami peristiwa paling luar biasa dalam sejarahnya. 2 markuise kelas 1 dan 3 menteri tamu alam kekacauan berada di dalam menara 1000 bintang. Rahasia surgawi menteri tamu Luohi tidak jelas, dan ikatan sebab akibatnya disembunyikan, sehingga sulit untuk mengumpulkan banyak informasi tentang dia. Wanita tua di samping Chuji Marquis berkata, dia menjadi terkenal dengan cepat, dengan sangat sedikit kerabat atau teman. Mungkin saja dia adalah reinkarnasi dari sosok tua. Ketika kita bergerak, kita harus memberikan segalanya. Untuk setiap ahli alam kekacauan puncak, seseorang tidak boleh ceroboh, kata lelaki tua dengan cincin emas di lengan kirinya. Pria berjubah hijau itu mencibir, alam kekacauan puncak, setelah menyentuh ambang alam Raja Dewa dalam hal pemahaman. Tapi Luohi ini, dia menghususkan diri dalam jalur tubuh fisik, membuat gerakannya agak kasar dan lebih mudah ditangani. Banyak jalan besar, seperti jalur waktu primordial, jalur ruang primordial, dan jalur kausalitas primordial, jika mencapai puncak alam kekacauan, menjadi sangat misterius, sehingga sulit untuk menangkap atau membunuh praktisi. Misalnya, Luo Feng sebelumnya mengalahkan Marquis Liu Yin, tetapi tidak bisa menangkapnya. Mereka yang berspesialisasi dalam jalur tubuh fisik memang memiliki tubuh yang sulit dihancurkan, tetapi mereka biasanya memiliki kelemahan di bidang lain. Tidak peduli lawan apa, kita harus berusaha sekuat tenaga, kata Chuji Marquis. Tubuh yang kuat lebih baik, aku bisa bertarung lebih menyenangkan. Si Cuyuan yang sangat jelek Marquis menggeram, aku akan menghancurkannya dengan ribuan pukulan, mengubahnya menjadi tumpukan daging. Mari kita lihat seberapa kuat tubuhnya sebenarnya. 4 ahli alam kekacauan puncak lainnya sudah terbiasa dengan temperamen Cuyuan Marquis. Di keluarga kerajaan-kerajaan kuno Yan Feng, perilaku liar dan gila seperti itu jarang terjadi. Tetapi di keluarga kerajaan-kerajaan kuno Guntur, sebagian besar ahli keluarga kerajaan berperilaku seperti ini, dengan yang tenang dan rasional menjadi minoritas. Dia datang, kata wanita tua itu, melihat ke kejauhan, merasa tidak nyaman. Dia telah memahami jalur kausalitas primordial, namun menemukan bahwa rahasia surgawi di sekitar Luohi terlalu tidak jelas, mengungkapkan sangat sedikit padanya. Seorang wanita berbaju putih melangkah keluar dari kehampaan, dengan sepasang tanduk emas gelap di dahinya. Wajahnya membawa sedikit kehangatan saat dia muncul, segera mengunci 2 markuise kelas 1 dan 8 menteri tamu alam kekacauan di menara 1000 bintang. Chuji Marquis, Luohi tamu, dan 8 menteri tamu lainnya. Duan Yu memandang mereka semua adalah sosok terkenal, namun mereka berani bergerak melawan dewa sejati abadi di sisimu. Menteri tamu Marquis telah diasingkan di aula tamu dan belum keluar. Kamu hanya menggunakan beberapa trik untuk mengundang menteri tamu Marquis keluar, kata Cuyuan sambil tertawa terbahak-bahak. Saya yakin menteri tamu Duan Yu juga tahu tentang konflik antara Anda dan dia. Kamu telah mengasingkan diri sebelum tiba di Chu Capital, jadi kamu tidak menyadari konflik terperinci antara Marquises kelas 1. Chu Yu berbicara. Duan Yu dan 7 lainnya agak terkejut. Sebagai menteri tamu yang diundang oleh Chu Yu, dia tahu tentang konflik antara Chu Yu dan kami? Apakah Anda tahu atau tidak? Lanjut Cuyuan, kami memberinya 2 pilihan. 1. Menjauh dari Anda dan jangan pernah membantunya lagi. Opsi kedua adalah terus membantu Anda dan menjadi musuh kami. 2 jalan, dia harus memilih 1. Memilih menteri tamu membutuhkan kehati-hatian yang besar. Chu Yu khawatir bertemu dengan mantel putar dan lebih memilih seseorang yang dapat dipercaya dengan potensi besar untuk kultivasi cepat. Ketika dia pertama kali mengundang Luohi, Chu Yu mengira dia adalah dewa sejati abadi dengan tubuh ilahi yang terbatas, berpikir bahwa mereka dapat saling mendukung satu sama lain dalam pertumbuhan mereka. Chu Yu telah lama dipersiapkan untuk kesabaran berikutnya yang dibutuhkan. Namun, setibanya di sana, kekuatan Chu Yu tiba-tiba lemah. Pilih di antara 2 jalan. Chu Yu memandang mereka, menyeringai, hanya kamu? Anda pikir Anda bisa membuatnya memilih? Ekspresi Cuyuan, Chuji, dan 8 menteri tamu segera berubah. Menurut mereka, siapa mereka? Mata Cuyuan dipenuhi dengan amarah, sementara Chuji Marquis yang biasanya lembut tiba-tiba diselimuti kekuatan yang menggelegar. HMPH. Wanita berjubah hijau itu mendengus dingin. Dalam sekejap, avatar ilusi leluhur asli, yang terikat di dekatnya, hancur, dan langit di sekitar menara 1000 bintang menjadi gelap. Wanita tua itu melirik Luo Feng, dan dengan serangan mental yang diam dan tak terlihat, dia berusaha mengaburkan pikirannya, mengaburkan inderanya. Namun, pikiran Luo Feng telah mencapai tingkat ke-7 dari alam Raja Dewa, dan dengan seni pelindung teknik layuan padanya,
dia tidak terpengaruh oleh sedikit kebingungan. Ketidakjelasan kausal? Chuyu memperhatikan teknik lawan. Kekuatan mental lawan baru saja memasuki ambang alam Raja Dewa, dan serangan mental itu dimaksudkan untuk mengaburkan semua indranya. Mereka yang mengikuti Chuyuan termasuk orang suci Tianyu, mahir dalam metode kausal. Jalan kausalitas primordial memang misterius. Orang tua dengan cincin emas di lengan kanannya memperhatikan Luo Feng dari jauh, dan cincin emas di lengan kanannya menghilang. 7 cincin emas ilusi muncul dari udara tipis, mengelilingi Chuyu dan mengencangkan seketika, mengikat tubuhnya dengan beberapa lapisan penyegelan, pembakasan, dan kekuatan penghancur. Bagaimana mungkin Marquis menghindari cincin emasku? Orang tua itu tertawa dingin saat melihat ini. Tubuh aslinya ditakdirkan, kata wanita berjubah hijau itu, tersenyum saat seluruh dunia samar-samar memperlihatkan susunan besar. Susunan beroperasi, dan rantai dunia yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Luo Feng. Chuyuan tersenyum sedikit, setelah menang. Karena Marquis terikat oleh cincin emas, hasilnya sudah disegel. Apakah itu semua teknik mereka? Suara Luo Feng tiba-tiba bergema. Dengan sedikit tenaga, komponen dasar dari 7 teknik transformasinya berubah menjadi bentuk partikel yin yang sangat meningkatkan kekuatannya. 7 teknik transformasi Luo Feng semuanya adalah teknik pertempuran jarak dekat. Teknik transformasi Bima Sakti, ketika menggunakan teknik bilah Chaos Realm, memungkinkannya untuk secara bersamaan menggunakan 28.000 cahaya bilah galaksi. Namun, pertempuran jarak dekat hanya melibatkan daya ledak, memberi beban berat pada pikiran. Luo Feng tidak dapat secara bersamaan mengerahkan kekuatan, lebih dari 100 miliar unit, teknik transformasi, dan tingkat kekuatannya sangat rendah. Dengan ledakan kekuatan, ke-7 cincin emas hancur. Rantai dunia yang menyentuh pakaian Luo Feng segera hancur. Adegan ini membuat 2 Marquis kelas 1 dan 8 menteri tamu Chaos Realm terkejut. 7 cincin emasmu, hancur? Orang tua itu tidak percaya apa yang dilihatnya. Itu adalah harta senjata rahasia, dan mereka hancur? Cincin emas yang diregangkan, dia bisa menerimanya. Tapi semuanya hancur sekaligus? Wanita berjubah hijau, menggunakan susunan besar dunia, melihat rantai dunianya hancur setelah menyentuh pakaian Luo Feng. Ketika dia mencoba merasakannya, dia menyadari bahwa ketika rantainya menyentuh pakaian Luo Feng, mereka menghadapi kekuatan yang tak terbayangkan. Sentuhlah, dan kamu mati. Lari cepat. Dia bukan makhluk puncak Chaos Realm, dia adalah alam kekacauan yang transenden. Wanita berjubah hijau itu mencoba melarikan diri sambil mengirimkan suara. Dengan raungan, cahaya perak tak berujung muncul, membentuk sangkar perak besar yang benar-benar menyelimuti seluruh menara 1000 bintang. Mencoba pergi? Luo Feng mengambil langkah dan muncul di samping wanita berjubah hijau, dengan 7 jari menggenggam tubuhnya. Dalam sekejap, area beberapa zhang di sekitar wanita itu berubah menjadi kekacauan, dengan semua lapisan spasial hancur, dan kekuatan menakutkan berdampak pada membran dunia. Hanya dalam satu serangan, tubuh Tianyu Shen benar-benar lenyap, tidak menyisakan kesempatan untuk melawan. Pertama, 7 cincin emas hancur, dan rantai dunia hancur, diikuti oleh Tianyu Shen yang tidak mampu menahan satu pukulan pun. Ini berdampak besar pada Chuyuan dan yang lainnya. Meskipun tubuh Dewa Tianyu Shen lemah, sebagai praktisi jalan primordial dunia, dia setara dengan Marquis Liu Yin dalam kekuatan, dengan kemampuan menyelamatkan nyawa yang tangguh, tetapi melawan Luo Feng, dia bukan apa-apa. Lengan Luo Feng tiba-tiba membengkak, seperti pilar surga, saat dia mengulurkan tangan secara bersamaan untuk meraih lelaki tua dan wanita tua itu. Luo Feng secara alami tidak memiliki informasi rinci tentang 2 Marquis kelas 1 dan 8 menteri tamu Chaos Realm. Tapi dia tahu kemampuan melarikan diri dari 8 menteri tamu alam kekacauan adalah yang terlemah. Jadi, dia pertama-tama berurusan dengan orang yang mengendalikan dunia, Tianyu Shen, sebelum menargetkan 2 menteri tamu lainnya. Adapun Chuyuan dan Chuji, meskipun mereka kuat, kemampuan mereka untuk melarikan diri bahkan lebih kuat. Tangan Luo Feng menembus kehampaan, muncul di belakang 2 menteri tamu Chaos Realm. Chuyuan, ayo pergi. Wanita tua itu meraih Chuyuan dan menghilang dalam sekejap. Orang tua itu membubarkan tubuhnya untuk menghindari genggaman Luo Feng. Ketika tubuhnya muncul kembali, dia terkejut dan marah saat melihat sangkar perak. Kandang ini telah menembus kehampaan, memisahkan bagian dalam dari luar. Kandang perak Luo Feng memotong semua lapisan spasial, hanya menyisakan membran dunia yang utuh. Wanita tua itu,
membawa Chu Yuan, melarikan diri ke langit yang jauh di atas kediaman Marquis, dengan cemas melihat kembali ke arah Menara Seribu Bintang. Chu Yuan, kamu sekarang hampir tidak bisa membawa satu bentuk kehidupan alam kekacauan bersamamu saat menggunakan teknik melarikan diri kausal, kata wanita tua itu, aku hanya bisa membawamu keluar. Teknik melarikan diri kausal, yang melibatkan penggabungan diri ke dalam garis kausal untuk melarikan diri, adalah teknik yang dikembangkan wanita tua itu setelah memahami jalur kausalitas primordial, yang mengambil warisan dari kerajaan kuno Yan Feng. Dengan teknik ini, membawa bentuk kehidupan lain selama pelarian kausal secara signifikan meningkatkan kesulitan. Terima kasih padamu. Tanpamu, aku tidak akan melarikan diri. Chu Yuan melihat ke kejauhan dengan terkejut dan marah, tatapannya menembus penghalang spasial untuk melihat sangkar perak. Kandang ini mengisolasi interior, melarikan diri darinya sangat sulit. Apakah tidak ada cara untuk menyelamatkan Chu Ji Marquis dan yang lainnya? Chu Yuan bertanya. Tidak mungkin. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya, setiap gerakan Luo Feng ini lambat tetapi sangat kuat. Bahkan di bawah kendali Tian Yusen, dia masih bisa melintasi kehampaan. Jika Anda menggunakan teknik pelarian kausal untuk menyusupnya, kemungkinan besar Anda akan terpukul saat Anda muncul kembali. Tubuh ilahimu, tidak peduli seberapa kuat, bahkan lebih kuat dari saudara laki-laki Tianyu, akan dihancurkan. Dia memang transenden alam kekacauan yang berspesialisasi dalam jalur tubuh fisik, mampu bersaing dengan Raja Dewa, bukan seseorang yang bisa kamu provokasi. Wanita tua itu agak ketakutan. Chu Yuan tampak muram, aku tidak menyangka pada akhirnya, hanya kita berdua yang akan melarikan diri. Sebagai Marquis kelas 1, Chu Yu mendapat informasi yang baik di Chu Capital dan menerima berita tentang pertempuran di Menara Seribu Bintang sedini mungkin. Apa? Chu Yuan dan Chu Ji menargetkan Luo He? Chu Yu terkejut, bukankah aku memperingatkan Luo He untuk berhati-hati? Bagaimana dia masih jatuh ke dalam penyergapan?